Gimana? Openingnya gitu. Bertemu lagi di channel yang Satu tadi kan nafas. Gimana? Iya. Misalnya gimana? You welcome to my channel, yo. Enggak. Kembali lagi di channel nomor 1 dan yang pasti. Teman-teman ya, kita mau gue bilang bikin ini ngobrol yuk, kita ngobrol-ngobrol. Ayo gitu. Nah, itu kan bukti tidak sibuk. Iya benar sih. Cuman mereka nggak tahu gue mau nanya apa Iya, dan betul. konten tentang apa. Nah yang mau gue tanya adalah arah politik kalian. Wah, gokil. Iya. Ngobrolnya di Senayan terus ngomongin politik. Iya benar. Kan gedung DPR tuh. Bener. Kita lagi di TVR ini. Kita lagi ngomongin soal. Gue mau nanya soal arah politik mereka. Iya. Karena sekarang banyak banget komika yang maksudnya mereka sudah memperlihatkan Ya. mau pilih satu. Ya sudah menunjukkan. Sudah menunjukkan mau Sikap. pilih 01 atau 2. Ya. Sementara dua orang yang ada di sini mereka seperti kenapa sih nggak mau nunjukin aja? Kan kita harus pick up. Belum, kalau gue belum saatnya menurut gue. Gue udah nyiapin sih mau ngomong apa nanti. Cuman belum saatnya. Oh, tapi lu berarti sudah tahu dari sekarang lu udah tahu lu masih bakal agak bimbang. Gue masih antara Bimbang? iya antara 01 atau golput. Jadi nggak mungkin dua. Nggak mungkin dua. Iya, Antara 01 atau tidur. Bangun kesiangan. tengah 17 tidur aja. Kenapa sih nggak 02 perasaan? Enggak bercanda itu tadi. Kok lu takut sih, we? Kok lu takut? Jangan takut dong, nggak Iya, apa-apa takut. dong. Kan itu kan pilihan berbeda-beda itu wajar. Iya. Dan lu harus punya alasan kenapa lu berbeda dengan yang lainnya. Kenapa lu nggak mau 02 sih? Kalau gua nih sesimpel sosok sih kalau gua ya. Sesimpel itu aja sih kalau gua karena ini pertama kali gua ngomong sih gokil nih. Maksudnya mereka berdua tuh punya kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu. Pak Jokowi juga ada beberapa yang janjinya yang tidak dipenuhi. Pak Bro juga Iya, gua iya. ngerasa punya kekurangan juga. Tapi kalau gua akhirnya kayaknya yang bisa gue ini adalah sosok gitu karena memang dalam politik tidak ada yang pasti gitu. Kayak apa yang dijanjikan, apa yang diinin tuh kayak belum tentu terrealisasi juga. Banyak yang Ya, my future. Baby, halo. Baby lagi bikin konten. Oh, itu ada backup. Halo. Kayaknya suaranya masuk ke sini. Baby, ada phone. Tapi masih ada situ. Itu masih nge-record. Berarti jalan terus ya? Nah, tadi lu sempat kepotong. Lu sempat bilang Ya jadi gue lebih ke 02 sih. Habis tadi dipotong langsung bingung ntar yang edit. Tadi apa kayaknya Warnanya gimana? Ya kalau gue lebih ke sosok. Enggak, maksud gua gini, kalau lu tadi bilang lu lebih ke sosok. Iya. Tapi masalahnya adalah lu tadi sempat ngomong ada beberapa janji yang tidak ditepati, Betul. gitu, belum terlaksana. Betul. Nah, sekarang kan figur presiden itu kan kita kan berharap banyak. Terus kalau ada yang tidak terlaksana, kenapa lu masih percaya kan? Maksud gua, ya lu cari aja yang lain, ngapain lu Karena- masih percaya orang yang nggak kerjain? Nah, gue nggak tahu kenapa gue cukup percaya bahwa hal-hal yang tidak terlaksana itu kadang-kadang pengaruhnya tuh besar Banyak banget maksudnya? itu banyak banget jadi Ada bukan banyak alasan. ya karena mungkin gini loh kalau misalkan kayak lo mau bersihin suatu tempat dan di dalamnya nggak terlalu kotor itu kan gampang kayak Iya. lo bersihin aja tapi kalau Betul. lo masuk ternyata anjir kotor banget ya gitu jadi ya Iya. agak PR kalau gue gitu akhirnya gue kan orang macam-macam bahkan ada temen gue Hifzi gue kemarin baca tweet dia bilang saya nggak ngerti politik tapi saya sudah memilih yang saya lihat adalah kreativitas dalam posternya. Menurut gue akhirnya orang-orang punya ini. Masuk akal aja. Iya itu akhirnya gitu Loh, karena kalau kreativitas itu kan karena tim sukses dong berarti. nah iya tapi kan itu akhirnya orang punya cara memilih sendiri gitu. Oke. Dan gue memang lebih berat ke sosoknya Pak Jokowi. Oke. Nah, David gue belum tahu ya apakah dia Dia Neno Warisman dia. Lu Neno Warisman kan ya? 02 dong berarti. Tapi lu juga sama, Fit? Kalau juga kagak. Hah? Kalau Belum gua tahu. sih lebih sampai sekarang masih menyimpan memang. Lu tuh. Gua udah buka lu. Lu enggak asik lu. Gua udah buka lu. Apaan lu? Gua udah buka. Kenapa kan tadi lu bilang setiap orang punya ini. Emang dong, dia punya apa? pandangan masing-masing. Ya nggak tahu cuma maksudnya lu gua udah iya. berat kemana? Gua juga belum kan udah bilang tadi gua belum Lu kan udah ngomong tadi. Ya kalau tapi nggak maksudnya 01 gua beratnya. Oh iya. Ya kalau gue lebih berat ke sejauh ini ke Mas
masih ke 01. Masih ke 01. Karena kalau gue waktu nyamain. enggak, kalau gue sejarahnya dulu waktu awal-awal dulu di 2014 itu kan awal-awal gue juga terjun di dunia stand up juga. Dan waktu itu gue juga aktif, bahkan ikut kampanye besarnya waktu di GBK. Oh iya benar. Salam 2 jari itu. Iya. Aktif tuh di sosial media gue aktif. Oh, gue inget tuh, gue nonton. Nah iya di GBK. Gue datang sebagai penonton, jadi gue ada acara rame nih. Gue datang, terus gue ketemu orang gini, Bang Wei minta foto dong, foto. Terus gue mau masuk, Bang Wei kok nggak sama teman-temannya tuh lewat belakang? Iya. Gue kayak, padahal penonton doang. Padahal waktu itu presiden kan, jadi presiden belum. stand up. 2014 belum. Oh belum. Tapi maksudnya di itu kan ada calontong ya, Iya. ada lu, Iya, pada masuk ke lewat belakang panggung kan Pak. Benar. Saya nonton dari depan. Berarti lo militan, ini salah satu fans yang militan. Enggak tuh kan. Oh enggak juga ya. Jangan gitu dong. Jadi lo memang sampai sekarang masih berat ke 01. Iya, karena waktu dulu juga gue ikut milih. Tapi kalau sejauh sampai sekarang ini kan gue sempat keras juga tuh. Maksudnya keras ke pemerintahan Pak D. Oh maksudnya kalau ada sesuatu yang Iya, lo rasa kurang, lo cukup ini iya, salah satunya adalah soal kritis. reklamasi. Iya, Soal betul. Kemarin gue kan termasuk yang menentang tuh reklamasi Jakarta. Iya. Termasuk yang cukup berisik juga di Twitter. Iya. Misalnya ya gue lihat pemerintahan Pak D masih banyak kurangnya gitu. Cuman karena gue milih dia ya gue masih berasa bertanggung jawab untuk gue kritik apa yang masih kurang gitu. Betul. Nah, Lo ngawal lah gitu istilahnya. istilahnya. Iya, ngawal lah istilahnya. Nah, yang sekarang ini gue rasa juga masih banyak kurangnya dari Pak D gitu. Cuman sekarang kan pilihannya cuma 01 dan 02. Pilihannya adalah yang banyak kurang atau yang belum teruji. Oke. Nah, seandainya kita berpikir begini, ada sosok dua Jokowi misalnya. Yang satu Jokowi yang sekarang menjabat, yang kedua Jokowi yang belum menjabat, dan yang ketiga adalah Prabowo. Lu pilih yang mana? Jokowi yang sudah menjabat, Jokowi belum penjabat, dan ada Pak Prabowo. sosok yang mirip sekali dengan Jokowi. Kita sudah tahu kualitasnya akan seperti apa. Jokodin itu ya? Iya, Jokodin. Sosok yang mirip Jokowi, Jokodin. Maksud gua dari cara berpikirnya mereka, mindset dan lain-lain. Jokowi, Prabowo, dan yang mirip sama Jokowi. Lo akan tetap pilih Jokowi yang lama atau Jokowi yang baru nih sebagai penyegaran? Ya kalau dua-duanya Jokowi mendingan yang sudah menjabat. Iya sih. Karena yang belum menjabat kan terbukti setelah menjabat juga masih banyak kurangnya, itu sih. Oke. Paling nggak yang sekarang dia sudah tahu banyak kurang, ya diperbaiki gitu yang kurang-kurangnya. Oke. Jadi kita bisa simpulkan di sini ada 201 dan 102. Karena kan Gilang, Gue tidak mengarah ke sana sama sekali. Enggak, lo cerita dong. Tuh kan, Gue netral dong. Cek nih video nih. Kurang Ini video. Jangan dong, maksud gue begini. Maksud gue adalah Kenapa Bapak karirnya lebih dipertaruhkan ya? Itu benar. Dibandingkan kami. Di satu sisi gue berpikir adalah kita tuh ribut banget nih di medsos Nah, sama ini iya, nih. iya. Di Instagram ada kata-kata cebong, kampret segala macam. Yang menurut gue adalah kenapa kita mesti ribut sih, kita kan Indonesia nih bareng-bareng. Kalau gue mengambil sikap atau menunjukkan pilihan gue secara frontal di media, sosial media, gue takutnya nanti pihak yang tidak suka akan menyerang gue dan imbasnya ke acara-acara yang gue Tapi itu udah pasti, itu udah pasti Itu Pak, makanya konsekuensi yang pasti terjadi. ini saya juga kenapa nggak banyak ngomong karena itu, karena Tapi lo ngomong sekarang alhamdulillah, makasih ya. Emang kurang ajar. Ya karena gue agak menghindari itu gitu, karena orang tuh, nah gue nggak tahu itu kayak apa sih istilahnya, bot ya, kayak apa emang akun menurut cyber army. tapi kayak apa sih lo gitu, maksudnya ya lo kalau mau ngobrol kayak misalnya nanya pendapat ya ayo aja gitu. Gue karena gue sendiri orang yang terganggu dengan garis keras dari dua belah kubu itu. Otaknya udah mulai kayak apa ya, tidak ini, jadi gue juga malas dibilang kayak garis keras. Gue juga malas karena gue yang garis kerasnya nyebelin ya. Yang gue lihat sih di sosial media adalah ketidakpahaman netizen bahwasanya kalau kita kritis, kayak misalkan gue nih, gue kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Di masa kampanye ini orang mikirnya gue 02 karena gue kritis. Padahal aja gue kritis ini. Oh lu ini kurang, ini kurang, ini kurang. Padahal gue tidak ngomong dukung 02. Iya. Gue juga memang tidak dukung 02. Tapi akhirnya orang berpikir akan begitu karena lu kritis sama 01 berarti lu 02. Jadi sebetulnya semudah itu menilai. Iya sih. Nah ini yang gue bilang main gampang aja nilai. Gue kan cuma bilang gue support.
Tapi benar juga. Soalnya gini, image gue kan komedian Betawi gitu ya. Gue kan abang-abangan Jakarta, jadi gue merasa punya tanggung jawab terhadap kota Jakarta. Jadi gua, apalagi kita kerjanya di Jakarta. Betul. Kalau soal urusan hak pilih ya gue nggak pilih karena gue takut. Tapi gini kan maksudnya begini. Apakah kalian berdua ini adalah representatif dari setiap stand up comedian yang ada di Indonesia? Oh tidak. Oh enggak ya. Lucunya 2014 itu kami hampir seragam. Hampir jadi kayak seragam. Mungkin 90 Jokowi ini. 90 sekian persen tuh ya karena waktu itu ke Pak Jokowi. Ini patut kita percaya datanya karena presiden. Ya, tapi tahun ini 2019 ini kita cukup beragam. Anak-anak stand up tuh cukup beragam. Dan ya kita sih kalau karena kami juga sebagai stand up diajarkan untuk open minded gitu ya. Jadi ya kami saling terbuka. Sudah ya udah itu pilihan lu. Silakan aja. Oh begitu? Nggak pernah ada sampai gontok-gontokan? Enggak sih. Gua lihat Kemal sama Ari Kriting di Instagram ikut. Nah itu mah childish aja. Yang mana yang childish? Kalau mungkin masalah pribadi kan. Mungkin dia pernah dengar lagunya Kemal terus apaan sih lagunya gitu. Karena lo juga begitu. Iya. Nggak, nih Kemal kalau nonton ya Mal ya. Band lo itu jago Mal. Masalahnya cuma satu, yang nyanyi jangan lu, itu doang aja. Beneran dah. Kalau dia nyari vokalis, kan lu bisa main band juga. Iya. Bagus tuh band lo. Tapi dia kan nge-rap nggak nyanyi. Ada bandnya lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Lu denger dah tuh. Oh, lucu. Kan orang ngebandnya yang dinilai bagus enggaknya, masa lucu nggak? Nggak tahu. Tapi gua nggak mau gini karena gua sayang sama lu sama. Oke, tapi balik lagi nih kalau ngomongin soal politik. Berarti kan atmosfer politik sekarang tuh sebetulnya nggak baik kan menurut gue ya. Penuh fitnah. Kayak maksud gua hal-hal yang disampaikan tuh yang diinin pendukungnya tuh menurut gua nggak penting dan nggak relevan gitu. Kayak misalkan tiap hari Jumat tuh ada hashtag Prabowo sholat Jumat di mana. Kan maksud gua kayak masa lu fitnahnya kayak begitu sih? Prabowo sholat Jumat di masjid lah. Masa di toples emang hamster gitu kan. Terus kalau Pak Jokowi juga ada. Pak Jokowi kayak bilangnya Pak Jokowi adalah PKI kayak gitu. Itu kan menurut gua, ya PKI juga udah nggak ada dari kapan tahu gitu. Pak Jokowi PKI, PDI, Pak Jokowi bukan PKI ya. Berarti kan kualitas dari netizen ini bisa dilihat bisa dibilang rendah banget lah ya cara berpikir mereka. Atau mereka sebetulnya ada buzzer yang akhirnya direndah-rendahin cara berpikirnya. Betul. Supaya semakin masif. Ini yang menurut gua ributnya kita di sosial media itu buruknya ke kita karena apa? Karena kita termakan sama omongan buzzer. Buzzer itu dibayar. Iya. Mereka mau ngajak ribut, mau apa dibayar. Tuh dengerin. Nah, kita yang ikutan ribut gara-gara buzzer, cuman dapat apa? Dapat dosanya doang. Iya. Hilang saudara, hilang apa nggak dapat bayaran. Betul. Kok lu tahu itu buzzer? Maksud gua apa karena lu pernah ketemu atau lu pernah ditawarin jadi buzzer? Gua pernah ditawarin jadi buzzer. Oh iya? Iya. 01 02. Adalah, tapi gua nolak. Oh berarti 02. Kenapa nggak dilempar ke gue? Kan lu bisa lumayan berarti gitu. Karena kalau Jokowi pasti lu terima dong. Enggak juga. Oh enggak juga. Kenapa sih? Males image kadang-kadang Pak. Enggak juga. Iya gitu bener. Enggak juga males basiannya dan tanggung jawabnya. Menurut gua kalau kita menerima sesuatu, artinya kita bukan dukung emang dari hati, kita menerima sesuatu di jalan. Terus kita puji, kita campaign gitu berarti kan ya itu tanggung jawab sama kerjaan. Tapi gua enggak berani. Panji waktu itu dia campaign segala macam enggak tahu kalau gua. Kalau lu nggak tahu? Nggak tahu. Kok muka lu begitu nggak tahu? Gue kayaknya tahu sesuatu. Enggak. Muka gue biasa aja kan? Enggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu kontennya Gilang kayak gitu. Iya ya. Gue tuh kirain ngomongin apa? Enggak, maksudnya gini Lang, kalau ini warna, ini cahayanya. Maaf ya, ini cahayanya nggak tahu kenapa. Redap. Pasti banyak yang komen nih. Ya jadi yang jangan mikirin AdSense doang dong. Kualitas juga gitu tuh. Bener. Udah lu dengerin aja. Enggak, maksud gue daripada kita berantem gitu terprovokasi dari isi tweet yang mungkin buzzer dan dibayar, rugi dong kita. Dia ngajak orang berantem, nyebar fitnah, dia dibayar. Kita kemakan fitnahnya dia, kita nggak dapat apa-apa, dapat dosanya. Iya. Terus juga kayak misalkan gini, kalau misalkan ada yang lo misalkan kubu 02 atau 01 gitu, terus lo kayak ngeliat orang lain berseberangan sama lo dan lo tuh kalau harusnya menarik dia supaya nih lu yakinin, bukan berarti goblok lo gitu. Orang mana gitu? Nggak boleh. Iya. Apalagi ngomong goblok pas lagi azan, kita istirahat dulu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal pencitraan nih, orang tuh sering ngeledek kalau ada nih capres-capres ini ngapain dibilang pencitraan. Kalau menurut gua ya wajar lah, itu kan
mereka lagi mau mencalonkan diri jadi presiden gitu. Jadi pencitraan itu menurut gua wajar sih. Dan lagi pula menurut gua kalau pencitraan itu kalau lu punya sosial media ya itu adalah pencitraan lu. Iya betul. Jadi pencitraan seperti apa ya? Seolah-olah pencitraan akhirnya jadi kata-kata yang negatif seolah-olah. Iya, kesannya jelek gitu. Jurusannya jelek padahal pencitraan itu ada dua sisi teman-teman, tidak hanya negatif. Gitu ya. Ya betul ya. Iya. Oke, gue mau ngomong apa lagi ya? Ya politik sudahlah. Terus ngebahas soal sikap. Politik lu belum? Apa? Lu sikap politik lu. Ntar gue bikin video sendiri. Gue ngomong sendiri dah. Betul. Tapi tadi kan gue udah ngasih alasan kenapa gue nggak mau ngomongin soal politik tadi. Nah, karena karir lu lebih penting dari karir kita. Gua. bukan. Jahat emang dia. Jahat bro, dimatiin bro kita bro. Kita belum apa-apa loh. Padahal program kita belum jalan juga. Ini kan demokrasi, betul. Demokrasi. Kalau misalnya kita takut hanya karena pilihan yang berbeda. Enggak, iya kita cuma bercanda. Bercanda. Oh 01 bercanda 02 gitu. 03. Enggak lah, untungnya kita komedian kan, segala sesuatu yang kita omongin kan. Nah ini nih yang mau gue bahas, komedian. Maksud gue, kenapa kita nggak fokus aja untuk meredakan segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang? Kayaknya kan lagi emosi hangat-hangat banget nih. Sebagai komedian, emang lu nggak punya pemikiran untuk gue pengen bikin seger suasana nih, gue ngelawak aja deh, gue tidak mau ikut berdiri untuk satu pihak dan lain-lain. Atau itu sudah kalian lakukan sebetulnya? Sudah. Oh sudah. Menurut gua dengan begini ya, ini kalau yang kesel dengan video ini saya ditanya tadi loh, saya nggak tahu mau dia ngomong apa. Nah menurut gua salah satu kenapa gua nggak ngomong ya karena gua tidak mau paling nggak ngomong di awal banget, tidak mau terlalu menambah ricuh lah gitu. Iya. Karena kita punya tanggung jawab sebagai komedian tadi, betul kan? Nah, di satu sisi kemarin itu juga sempat seger ketika masuknya koalisi tronjol-tronjol si Nur Hadi Aldo, tau gak lo? Iya kan? Nah, menurut gue itu kayak penyegaran banget ketika dua kubu lagi berseteru terus tiba-tiba muncul dengan tagline-tagline dan slogan-slogan yang aneh, yang jurus ke arah porno gitu. Menurut gue oke sih ya, karena gue suka porno. Lu suka porno? Enggak. Ada materi stand up-nya aja dia bilang dia suka. Materi stand up lu ada, dia bilang gue suka gitu. Tapi kan cowok suka semuanya dong pasti dong. Emang lu nggak pernah nonton bokep? Iya pernah. Nah, umur berapa? Ya udah gede lah. Mau coba videonya? Gue nggak pernah nyimpen. Ini lo yang nyimpen ya? Enggak. Gak pernah nyimpen barang-barang gituan di HP, nggak berkah. Nggak di handphone? Nggak. Nyimpennya? Iya, maksudnya tinggal streaming aja. Kuota disimpan. Ngapain disimpan? Berarti kuotanya banyak, luar biasa kuotanya. Ini kenapa jadi ngomongin bokep? Ngomongnya agak jomplang banget gitu. Oke, pokoknya intinya buat siapapun Anda yang sedang menyaksikan video ini, kita ini Indonesia, kita ini satu ya We ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk netizen-netizen di luar sana dari kalian? Ya, kalau yang sering diomongin adalah bahwa kayaknya siapapun presidennya, ya kita akan tetap harus Pak Haji emang Pak Haji. Gimana? Udah Haji belum? Belum. Gimana? Umroh udah. Iya, yang harus diingat adalah siapapun presidennya, kita tetap harus kerja, kita tetap harus. Presidennya harus Jokowi enggak? Dia gitu sih. Oh, berarti sikap. Emang dia pengen kita diserang, bro. Sikapnya udah ketahuan. Ya katakanlah misalnya gua Jokowi juga, terus gua nanya begitu kan wajar. Iya, maksudnya intinya adalah jangan lupa bahwa kita masih harus bekerja dan dalam kita bekerja, kita berkarya itu kita butuh teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang sekarang mungkin kerja bareng-bareng, bikin karya bareng-bareng yang mungkin sekarang beda pilihan. Jadi jangan ngerusak itu cuman karena beda pilihan aja gitu. Benar. Karena di grup ya, gua tuh punya grup SMP sama SMA. Dan itu kalau misalnya lagi ada yang ribut tentang beda pilihan pilpres ini, mereka pada live group gitu. Iya. Padahal kan kita bisa bikin sesuatu bareng apa segala macam gitu loh. Jadi terlalu mengorbankan terlalu besar menurut gua gitu sih. Tapi menurut lo kita nih akan maju nggak sih dengan pemikiran netizen yang seperti ini, atau prosesnya akan sangat panjang dan lama sekali?
gue percaya sih akan maju, cuman memang waktunya mungkin dibutuhkan cukup waktu yang ini ya, karena kayaknya ada kayak gininya nih, kayaknya si internet dan lain-lain kecanggihan zaman itu masuk duluan sebelum kita mempunyai betul. otak masyarakat kita belum siap gitu. Jadi kayak gampang kemakan hoax gitu, kayak ada demo berita apa langsung percaya, nggak ngeliat dulu itu siapa yang ngeluarin, dari mana, melihat sebelah sisi itu nggak sampai kayak gitu. Jadi ya butuh inilah. Tapi gue percaya sih kayak generasi sekarang, kayak ponakan gue udah kenal gadget apa segala macam, kayaknya udah gedenya dia juga lebih paham bahwa nggak semua di internet itu benar, nggak semua di sosial media itu benar kayak gitu. Menurut gue sih karena didikan dari orang-orang terdekatnya juga sih kalau kita harus dikasih tahu dan lain-lain. Kalau lo, kalau gue sayang banget sih kalau kita harus sama gue kehilangan teman sama kehilangan saudara gara-gara pilpres ya. Cuman yang harus ditekankan adalah jangan sampai kita kemakan omongan buzzer gitu aja sih, karena ya sayang aja gitu hilang saudara, hilang teman gara-gara kemakan omongan buzzer politik. Yang sebenarnya harusnya siapapun presidennya kita harus tetap kritis gitu. Dan mereka dapat keuntungan langsung. Kenapa mereka membela itu? Mereka dapat keuntungan langsung loh gitu loh. Dan jangan jadi politik fans gitu. Jangan jadi politik fans. Maksudnya? Politik fans ya politik yang selama fansnya bener terus aja. Itu politik fans. Oh iya paham. Jadi kalau fansnya salah nggak terima. Ada yang kritik fansnya bisa dianggap lawan. Jangan jadi gitu. Jangan. Betul. Kalau fans kan gitu. Saya suka Marvel. Yang suka DC dikata-katain. Iya. DC jelek. Tapi emang DC nggak bagus. Marvel bro. Marvel bro. Iya, gue juga suka Marvel juga ya. Sama kita tim Marvel. DC, gitu. Bener. Pokoknya jangan jadi politik fans gitu. Kita harus tetap DC jelek. netizen. Kemarin gua habis nonton Shazam loh. Emang udah tayang? Udah. Di Kemarin tayangnya midnight gua nonton. Oh, baru midnight. Bagus kan? Menurut gua ngasih kalah lah sama Marvel. Tuh kan. Oke lah. Pembaharuan tapi masih kalah lah dari Marvel. Oke, Dan gini gimana? tambahan lagi gitu. Kan kita ribut-ribut gini kan pakai energi ya. Nah, itu tuh benar. Energi gitu ya kan. Sayang energinya. Menurut gua sayang energinya. Mending kita pakai buat dorong motor. ya bener. Kan nggak usah beli bensin jadinya, Pak. Tutup motor. Ngapain lu naik motor kalau nggak ada bensin? Nah, maksudnya gini, Pak. Orang kita tuh bersatu tuh kalau ada musuh bersama. Nah kadang-kadang gitu. Tapi itu sebenarnya kayak doa yang jelek gitu. Iya sih. Artinya maksudnya gini, daripada kita ribut sama bangsa sendiri, mending kita simpen energi kita supaya kita menghadapi masa depan yang kita nggak tahu. Siapa tahu nanti kita ada perang. Ada alien. Thanos. Tiba-tiba Thanos kesini. Nah, ya. tapi jujur ya, ngomongin soal Thanos ya, gua tuh kadang-kadang kalau ngelihat netizen apapun itu di luar politik juga, gua tuh setuju sama apa yang dilakukan oleh Thanos, tau nggak? Maksud gua, hapus aja udah setengah tuh. Gue ada gininya nih. Gimana? Tapi ini bahaya lang lu. Enggak, ntar gua cut kalau ada bahaya banget. Iya. Jahat nih dia nih. Enggak, kalau bahaya banget gua cut. Lu tahu Batman-nya Nolan? Tahu, Batman-nya Nolan sih, dia kan Joker kan? Ya, si Ra's al Ghul itu kan kerjaannya adalah ngehancurin kota yang menurut dia udah korup banget, udah parah banget. Iya. Kadang-kadang gue mikir, kayaknya mesti ada gitu. Jadi Ra's al Ghul-nya ya? Oh jahat tuh kan, nih parah tahu. Enggak apa-apa dong. Kita mengadakan itu kan persepsi kita, kan setiap film itu kan pasti ada theater of Nggak, mind kita dibangun. Ya, tapi Batman yang benar. Ya. Kata lu DC jelek. Nolan bagus, Batman dan Nolan. Trilogi Nolan tuh keren. Oke, ya. Heath Ledger sih luar biasa. Luar biasa. Iya, oke. Tapi Marvel? Itu tadi janganlah, serem banget. Ya udah, ntar gua cut ya. Oke, Gini lang. apa? Kan kita ribut gini kan zaman sosial media ya. Coba kita ingat-ingat lagi deh zaman dulu sebelum ada sosial media, kita gimana sama teman-teman kita. Tapi memang pas sosial media itu pas semuanya, nggak cuman itu. Kita juga stand up comedian nih, jadi sulit. Kalau kita ngeliat jokes warkop ya, itu sebenarnya jokes yang kita keluarkan itu warkop itu udah ngeluarin yang bercandaan agama, bercandaan. Iya. Gue masih betul, kecil betul, nih, betul. lu tau nggak cerita yang ada Pak Haji nih sama pendeta, itu kan zaman kita masih kecil kan? Bener. Coba kalau sekarang dibawain. Nah, jadi gue nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak ada kemunduran gitu dari ini bahwa nggak boleh gitu. Kadang-kadang hal yang sebenarnya nggak kenapa-napa juga jadi gampang tersinggung gitu. Maksudnya kan kita maju secara teknologi tapi mundur secara mental. Bayangin Pak, gue pernah ngomongin soal ini, gue stand up ngomongin soal ada Magic Jar pakai Magic Jar Android. Gue bilang, ngapain Magic Jar Android? Lu mau pakai buat telepon gitu. Gue bilang gitu. Habis itu tayang tuh. Terus ada yang nyerang gue di Twitter.
lu pikir Android tuh handphone doang? Terus pas gue buka ininya dia komunitas Android, coba apa coba? Iya. Maksud gue aja ngomong apa aja. Jadi, sekarang bisa ada yang tersinggung. Betul. Kita tuh sekarang jadi bangsa yang terlalu sensitif ya dan reaktif terhadap segala sesuatu, padahal esensi dari kalimat yang kita keluarkan tuh belum tentu ngarahnya ke sana. Betul sekali. Itu sih. Bapak pernah kena gitu? Wah, saya sering sekali gitu, makanya saya sangat berhati-hati kalau di televisi mau ngomong apa. Platform YouTube adalah salah satu media untuk bisa saya bebas berekspresi. Nggak juga sih sebetulnya. Berarti subscribernya Bapak ini yang emang die hard, yang udah ngerti Gilang banget gitu? Nggak juga sebetulnya. Tapi harapannya seperti itu sebenarnya. Gua sih bebas kalau bebas sih. Ya? Kenapa jadi lu yang wawancarain gua sih? Nggak pengen tahu gua lah. Iya, benar-benar. Oke lah kalau gitu, ngebahas soal politik udah selesai. Nanti mungkin next week kita akan ngobrol soal yang lain bersama dengan David dan juga Awe. Gua rasa di antara kalian berdua masih ada yang mau diomongin mengenai atmosfer suhu politik yang sedang panas sekarang. Gua bebasin, ngomong apa? Terakhir. Ya, kalau gua beda pilihan, jangan jadikan musuh gitu. Ya sama aja lah, kita saudara semua, kita akan hidup lama bareng-bareng, soalnya bukan hanya di saat nanti 17 April akhirnya gitu yang kayak kalah meninggal semua, kan nggak gitu loh. Iya dong, kita masih hidup bareng-bareng, nanti bercengkrama satu sama lain, bersilaturahmi, jadi ya jangan korbankan itulah. Tapi nanti kalau ada yang kalah protes gimana? Ya jangan lah, harusnya. Jangan sampai ya, kalau kan demokrasi, ini kan demokrasi ya begitu lah. Iya. Oke. Fit? Iya, kalau semuanya kan pengennya Indonesia maju gitu. Kalau punya tujuan sama ya siapapun presidennya. Kalau maju ntar ke Filipina dong, Pak. Oh iya, karena kita terlalu ke sana. Bukan ininya yang maju, tanahnya yang maju. Aduh. Presiden stand up. Ya, kita masih punya tujuan yang sama, masih punya PR yang berat buat Indonesia, untuk majuin Indonesia supaya lebih lebih terkenal di mata dunia, lebih terangkat lah. Kita kan katanya mau jadi negara maju, mau jadi negara nomor berapa terserah dah. Yang penting kita bersatu. Itu nggak bisa kita capai kalau kita terpecah belah. Nah, untuk meredakan suasana, masih ada? Ada lagi satu lagi. Gua harus memuji ya. Ada iklan, kalau nggak salah iklan Gojek atau iklan apa gitu di XX1. Sponsor nih masuk nih. Di XX1. Gojek. Yang tentang anak kecil, anak muda korban tsunami Aceh diselamatin sama orang di Jakarta entah di mana. Terus dia mau kembali ke Aceh. Iya, kembali ke Aceh untuk nemuin keluarganya. Itu bikin merinding loh iklan. Iya. Ternyata closing statementnya yang bikin merinding adalah saya sibuk cari ibu saya gitu. Teman-teman saya semuanya, keluarga saya yang sekarang bantu saya cari ibu saya. Ternyata setelah saya jauh-jauh cari ibu saya, ternyata saya baru sadar ternyata kita satu ibu. Ibu Pertiwi. Gokil, merinding tuh gua. Itu Ibu Pertiwi. Ini merinding itu beneran tuh. Lu mah nggak ada bulunya, gimana merinding? Itu bener. Ternyata selama ini mungkin kita salah untuk mencari kebenaran di sana sini, padahal sebetulnya keluarga yang asli ada keluarga kita yang selama ini kita ada di sana. Nah, untuk meredakan ketegangan nanti setelah pemilu untuk warga Bekasi dan sekitarnya bakal ada show gua sama anak-anak didik gua di Sucampa. Betul. Jadi 01 nonton semua. 02 jangan beli tiketnya. 27 April. Iya. 27 April ya. Sukses untuk Awe. Terima kasih David. Terima kasih banyak sudah muncul lagi ya, Gila. Makasih ya. Bye. Kasih maafkan diriku kalau ku tak mampu